Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat ukhuwah sehingga kita dapat menghadiri majelis yang insyaallah diridhai oleh Allah ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat besertakan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, tanpa memperpanjang mukaddimah, tema pada ceramah ana pada kali ini adalah berbakti kepada orang tua dan menghormati, saling menyayangi adalah kebutuhan. Ya ayyuhal ikhwah al-mahbubah, wahai saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Allah telah menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sesuatu yang harus dilakukan beriringan dengan pengesaan dan penyembahan kepadanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ridha Allah fi ridha walidaini. Ridha Allah terdapat pada ridha kedua orang tua. Terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maka kewajiban kita kepada orang tua adalah bergaul dengan baik dan bertutur kata lemah lembut kepada orang tua, dan kita menjauhi larangannya. Bahkan berbicara saja kepada orang tua itu sudah membuat murka Allah. Murka orang tua adalah murka Allah. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Tidakkah engkau sekalian mengetahui bahwa ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan. 9 bulan menanggung rasa sakit. Kemudian setelah melahirkan, yang dia mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Dan setelah kita lahir, selama 2 tahun pula, dia menyusui kita. Mengganti popok kita di tengah malam. Dikala kita menangis di tengah malam, dia rela terbangun demi mengurusi kita selama 2 tahun. Lain tugas ibu, lain lagi tugas ayah. Tugas ayah adalah mencari nafkah. Tidak peduli dari pagi sampai malam, dibakar panas terik matahari, dia tetap mencari nafkah untuk keluarganya. Demi apa? Demi antum, demi kalian semua. Lantas, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Kadang kita berada jauh dari orang tua. Jawabannya sederhana. Kita mengerjakan apa yang dinasihatkan oleh orang tua dan menjauhi larangannya. Dia suruh buat ini, kita buat ini. Dia suruh buat itu, kita buat itu. Jangan pula ketika dia suruh buat ini, kita buat yang lain. Dia buat ini, kita suruh buat ini. Dia suruh buat ini, kita buat yang lain. Itu sama saja dengan melanggar larangan orang tua. Ada sebuah kisah menarik, yakni tentang Nabi Sulaiman. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman pergi berjalan-jalan bersama jin Ifrit. Nabi Sulaiman sedang menunggangi angin. Ketika beliau melewati sebuah samudra, beliau melihat ada benda yang silau di dasar samudra. Dan beliau menyuruh kepada Ifrit, wahai Ifrit, tolong engkau ambilkan benda yang berkilau di dalam lautan itu. Maka jin Ifrit pun melaksanakannya. Setelah dia mengangkat benda tersebut, ternyata itu adalah sebuah kubah yang sebesar sebuah kamar. Dan kubah itu bersinar terang. Dan Nabi Sulaiman berkata kepada kubah, wahai kubah, terbukalah engkau karena izin Allah. Kemudian kubah itu tersebut seketika terperanjatlah Nabi Sulaiman bersama jin Ifrit, karena yang keluar adalah seorang pemuda. Ketika bertanya, siapa kamu wahai pemuda? Kata Nabi Sulaiman. Dia menjawab, saya adalah hamba Allah dan saya adalah anak dari ibu hamba, dan ibu saya ada. Mengapa? Nabi Sulaiman bertanya, mengapa kamu bisa berada dalam kubah ini? Dan pemuda bercerita, sewaktu kecil saya mempunyai ibu yang sudah renta. Kemana-mana saya membawa dia dengan menggendongnya. Kemana-mana
Pergi sholat saya menggendongnya, makan saya menggendongnya, berjalan-jalan saya menggendongnya. Kemana-mana dia menggendong orang tuanya tanpa mengeluh sedikit pun. Ingat, tanpa mengeluh sedikit pun. Dan ketika ibunya mau sakaratul maut, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah naungan kepada anakku. Berikanlah dia tempat tinggal di mana tidak ada malam dan pagi. Di mana jika ia lapar, dia langsung mendapatkan makanan. Di mana jika dia haus, maka ada sungai yang mengalir di dekatnya. Dan ketika ibunya wafat, pemuda itu menangis jadi-jadinya. Kemudian dia tertidur. Setelah bangun, dia terkejut. Dia berada di ruangan yang lain. Kemudian ketika bangun dia merasa lapar. Dan ketika dia merasa lapar, tumbuhlah pohon kurma yang sangat lebat dan buahnya ranum-ranum. Dan dia memakan kurma tersebut. Dan ketika dia haus, muncullah anak sungai yang airnya seperti madu. Kemudian terpesonalah Nabi Sulaiman. Wahai pemuda, kata Nabi Sulaiman, sesungguhnya engkau telah berbuat baik kepada orang tuamu. Sekarang masuklah engkau lagi ke dalam kubahmu. Dan kemudian pemuda itu pun masuk. Setelah masuk, kubah tertutup. Sampai pemuda berada dalam kubah tersebut hingga ajalnya menjemput. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ifrit untuk mengantarnya kembali ke samudra. Bayangkan wahai saudara-saudaraku, dia menggendong ibunya kemana-mana sehingga dia mendapatkan tempat yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, ya ayyuhal ikhwah al-mahbuda. Tema selanjutnya adalah menghormati dan saling menyayangi pada sesama manusia. Yang pertama, hendaklah seseorang yang mencintai orang yang beriman sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, dan ia membenci orang yang dirinya itu sebagaimana ia membenci dirinya sendiri. Abu Musa meriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, al-mu'minu lil mu'mini yashuddu ba'dahu bu'dha. Yang artinya, orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Yang kedua, hendaklah seseorang tidak menyakiti orang-orang Islam baik dengan perkataan maupun perbuatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim ialah yang dapat membuat kaum muslimin merasa aman dari lidah dan tangannya. Yang ketiga, hendaklah kamu tidak mendiamkan, tidak menyapa orang yang kamu kenal melebihi dari 3 hari. Seperti dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum alfa alfin istifain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.